Aura kejahatan, nafsu, dan cemburu adalah istilah yang terkait dengan energi atau suasana emosional yang dapat dipancarkan oleh seseorang. Aura kejahatan merujuk pada aura yang mengandung energi negatif, seperti kemarahan atau kebencian. Nafsu merujuk pada hasrat atau keinginan yang kuat, dan dapat berupa nafsu seksual atau nafsu materialistik. Sementara cemburu merujuk pada perasaan tidak aman atau khawatir tentang kehilangan sesuatu atau seseorang yang penting bagi dirinya. Jika membeda-bedakan efek baik dan buruknya, tetap ada semua, dan akan panjang juga membuang waktu jika hanya memperdebatkan semacam itu. Terlepas dari perbedaan kedua efek tersebut, yang tersering adalah menimbulkan dampak buruk akibat ketidakseimbangan atau berlebihan. Sebagaimana kehidupan pada umumnya, berlebihan mengarah pada tidak baik. Ketiga aura ini dapat menjadi sumber ketidaknyamanan atau bahkan bahaya bagi orang lain jika tidak dikendalikan dengan baik oleh kita yang memilikinya. Aura kejahatan dapat membuat orang merasa tidak aman dan khawatir di sekitar kita. Sementara nafsu yang berlebihan dapat menyebabkan perilaku yang tidak etis atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Cemburu yang berlebihan juga dapat menyebabkan perilaku yang tidak sehat dan merugikan hubungan interpersonal. Penting untuk diingat bahwa aura kejahatan, nafsu, dan cemburu bukanlah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Setiap manusia dapat belajar untuk mengenali dan mengendalikan emosi pribadi, sehingga kita tidak mengganggu atau merugikan orang lain dengan aura negatif yang kita pancarkan. Bagaimana cara menghindari atau menghilangkan aura tersebut? Menghindari atau menghilangkan aura tersebut bisa dengan mudah dilakukan, asalkan ada niatan dan konsistensi. Pertama, harus ada kesadaran diri, lalu meningkatkan kesadaran diri. Penting sekali untuk meningkatkan kesadaran diri agar kita mengenali saat-saat di mana aura negatif itu muncul. Dengan mengetahui dan memahami emosi dan pikiran yang memicu aura tersebut, kita dapat belajar untuk mengendalikan dan mengubahnya menjadi energi yang lebih positif. Kedua, meditasi dan latihan pernapasan. Meditasi dan latihan pernapasan dapat membantu mengurangi stres dan ketegangan, sehingga membantu mengendalikan emosi negatif seperti kebencian, nafsu, dan cemburu. Dengan mengembangkan kebiasaan meditasi dan latihan pernapasan secara teratur, kita dapat belajar untuk lebih tenang dan mengurangi aura negatif. Ketiga, menghindari situasi atau orang yang memicu aura negatif. Hindari sebisa mungkin situasi atau orang yang memicu aura negatif seperti kebencian, nafsu, dan cemburu. Menghindari orang atau situasi yang merusak aura positif dapat membantu menjaga keseimbangan emosional dan mengurangi resiko kemunculan aura negatif. Bukankah kedewasaan meninggalkan sesuatu yang tidak penting tanpa harus ngomel? Keempat, berolahraga dan hidup sehat. Olahraga teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dengan hidup sehat, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang dapat memicu aura negatif. Kelima, mencari bantuan spiritual atau seseorang profesional. Jika seseorang mengalami kesulitan mengendalikan emosi negatif, seperti kebencian, nafsu, dan cemburu, Anda dapat mencari bantuan dari guru spiritual atau imam, kiai, atau dari profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau terapis, dapat juga membantu. Terapis dapat membantu individu memahami emosi mereka dan belajar teknik untuk mengendalikan aura negatif. Selain 5 cara yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa cara lagi yang lebih mudah untuk menghilangkan aura kejahatan dan nafsu buruk, antara lain kejelasan berpikir positif. Berpikir positif dapat membantu mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Terlalu positif tanpa kejelasan juga ada efek buruknya, yaitu dapat menyebabkan bias klasik. Kebanyakan dari kita tidak pernah ingin membayangkan keburukan, meskipun kita tahu bahaya ada di depan sana. Maka dari itu, kejelasan berpikir positif adalah sikap kesiapan menghadapi rintangan. Pada dasarnya ini optimis dan seimbang. Akan tetapi, jika kita terlalu negatif, itu tak baik. Aura keburukan akan terpancar jelas. Segeralah kita bisa dengan menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif. Kita dapat membantu mengurangi aura negatif dan menghasilkan aura yang lebih positif. Lalu membaca dan menulis. Sudah tak perlu diragukan lagi. Membaca efek yang dihasilkan luar biasa. Pikiran juga terasa tenang. Lalu menulis dapat membantu kita memproses dan mengendalikan emosi negatif. Dengan menulis tentang pikiran dan perasaan kita dapat belajar mengenali pola pikir negatif dan mencari cara untuk mengubahnya menjadi pikiran yang lebih positif. Lalu, praktek toleransi dan empati. Praktek toleransi dan empati dapat membantu mengurangi kebencian dan aura kejahatan yang timbul karena perbedaan pandangan atau keyakinan. Dengan memahami perspektif orang lain, kita dapat belajar untuk lebih toleran dan empati, sehingga mengurangi aura negatif. Dan
Yang terakhir, mengubah lingkungan. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi aura dan energi seseorang. Dengan mengubah lingkungan sekitar, seperti memperbaiki tata letak ruangan, menata kabel-kabel yang semrawut, atau menambahkan tanaman hijau, kita dapat membantu mengurangi aura negatif dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Kita semua tahu bahwa menghilangkan aura kejahatan dan nafsu buruk membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Hal ini juga dapat bervariasi tergantung pada diri kita dan situasi yang dihadapi. Kita bisa melakukannya, mana lebih dulu yang mudah, namun yang terpenting, dari awalan ada kesadaran diri.